Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, amma ba'du. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk seseorang itu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Jemaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita malam hari ini kita masih diberikan peluang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ilmu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap langkah usaha yang kita curahkan untuk menuntut ilmu Allah ganti dengan pahala yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang senantiasa meniti jalan beliau hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam majelis rutin kita insyaallah di mushola yang penuh barokah ini. Semoga kita semuanya masih senantiasa diberikan keluangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menerima, untuk senantiasa mempelajari dan senantiasa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari dalam majelis yang mulia ini. Jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, materi untuk malam hari ini sepertinya lebih seru ya ketimbang yang lalu. Kalau kemarin apa? Jodoh, takdir atau nasib. Kalau hari ini ketika cinta datang. Berbicara masalah cinta, ya. Kalau kita jelaskan, ya, dari perspektif kita sendiri pasti berbeda-beda. Cinta menurut orang tua itu berbeda. Cinta menurut anak kecil itu berbeda. Cinta menurut anak remaja itu berbeda. Maka definisi cinta kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Dan cinta ini merupakan hal yang mulia, suatu fitrah yang Allah berikan kepada kita, ya, untuk senantiasa meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan rasa cinta ini bukan perkara yang sia-sia. Namun sayang beribu sayang, banyak hari ini orang itu salah mengartikan cinta dan salah memberikan cinta bukan kepada jalan syariat. Bahkan kita dapati hari ini banyak dongeng-dongeng, banyak kisah-kisah, banyak mungkin film atau sinetron tentang cinta, semua bermuara kepada perbuatan-perbuatan dosa. Ya, peringatan ya pada waktu lalu ya, peringatan apa namanya? Tanggal ya Valentine itu termasuk, dan termasuk cerita-cerita atau mungkin sekarang apa namanya? Drama-drama ya, apalagi dari orang-orang bukan muslim itu sangat banyak sekali. Dan banyak orang beranggapan itu cinta hanyalah berpusat kepada syahwat saja. Ini kebanyakan demikian. Sehingga banyak di antara kaum muslimin ya hanya apa? Tergambarkan cinta itu hanya perkara-perkara yang indah-indah saja. Bahkan tidak sedikit di antara mereka itu kecewa setelah menikah karena apa? Sebelum menikah dia sudah terbuai dengan apa? Drama-drama yang dibuat oleh manusia yang isinya semuanya cinta. Maka kita akan mempelajari bagaimana ketika cinta itu datang kepada kita, bagaimana pandangan Islam, bagaimana mengarahkan cinta ini supaya kita mendapatkan cinta yang terbesar, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun cinta kepada kita. Ini adalah cinta yang paling tertinggi.
Oleh karenanya kita perlu mempelajari, jangan hanya melihat kisah misalnya, oh ini kisahnya bagus tentang kesetiaan seorang suami misalnya, oh ini ceritanya bagus tentang kesetiaan seorang wanita misalnya. Tidak hanya demikian, tetapi kita melihat daripada pandangan Islam itu seperti apa, dan kemudian bagaimana imbas ketika kita tidak bisa mengarahkan hati kita kepada cinta yang sebenarnya. Di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 14, Allah berfirman menyebutkan tentang adanya kecintaan manusia. Apa saja? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikanlah ya indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini. Ya, jadi apa? Kita sering dengarkan, Pak, cinta itu tumbuh dari mana? Dari pandangan. Setelah pandangan kemudian ke hati. Setelah dari hatilah itu yang akan mengeksekusi. Akan dia eksekusi kepada perkara yang boleh atau yang tidak boleh. Dan ini Allah sudah firmankan bahwasanya kecintaan kita ini merupakan fitrah kita yang Allah berikan kepada kita. Ya, minan nisa, yang pertama kita mencintai yaitu wanita-wanita. Wal banin, cinta kepada anak-anak. Ini kan kita melihat ya, kita kadang ya sebagai laki-laki ya, cinta kepada istri kita. Nanti setelah kita menikah akan rindu terhadap akan hadirnya seorang anak. Bahkan seorang ibu ya, ketika hamil merasakan sakitnya, merasakan beratnya menggendong anak di perutnya, ya, ketika mengeluarkan merasakan sakit yang sangat luar biasa, namun ketika mendengarkan tangiskan anaknya, seluruh sakit yang dirasakan itu hilang semuanya. Sebab karena apa? Cinta kepada sang buah hati. Ya, mungkin ibu-ibu yang pernah melahirkan sudah merasakan betul-betul ya bagaimana ketika menahan sakit ya, dan sakit itu sangat luar biasa, bertaruh nyawa mereka. Ketika dengar suara kita, ketika kita lahir dari kandungan ibu kita, mereka hilang rasa sakitnya karena cinta mereka kepada kita semuanya. Ini adalah cinta dari anak-anak. Dan seorang bapak pun akan mencintai anaknya. Ya. Wal qanatir lil muqantarah, dan harta yang banyak dari jenis emas, minaz zahab wal fiddah, dari perak. Ya. Wal khailil musawwamah, kemudian kuda pilihan. Ya, kalau bahasa kita sekarang ya mungkin kendaraan kita ya. Cinta mobil kita ya, kita suka motor kita misalnya, itu kendaraan-kendaraan. Kalau zaman dulu diibaratkan sebagai apa? Kuda pilihan. Dan kita tahu, Pak, harga kuda pilihan harganya berapa? Mahal. Di sini ada kuda toh banyak. Itu yang paling mahal kan yang paling apa? Paling bagus. Dan orang yang punya kuda bagus itu pasti cinta kepada kudanya. Karena memang sebuah fitrah yang Allah berikan. Kita mencintai hal-hal yang memang kita inginkan. Ya. Kemudian apa? Wal an'am, ya, wal hars, binatang ternak dan sawah ladang. Ini kan cintanya macam-macam gitu. Orang yang punya sawah ya cinta sama sawahnya, dipupuk oleh petani, itu petani cinta sama sawahnya. Kemudian apa? Orang yang mengembala kambing, mengembala sapi, mengembala onta, mereka senang dengan apa? Dengan gembalaan mereka. Ketika mereka gemuk-gemuk, ini cinta yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Namun Allah mengingatkan kepada kita apa? Itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi apa? Itu merupakan apa? Kesenangan yang ada yang Allah berikan kepada kita semuanya. Namun Allah ingatkan, wallahu indahu husnul ma'ab. Namun Allah Subhanahu wa taala tempat kembali yang baik. Maksudnya surga Allah Subhanahu wa taala. Dibandingkan dengan apa-apa yang ada di dunia ini, Allah punya hal yang lebih mulia, Allah punya hal yang lebih sempurna daripada keindahan-keindahan dunia kita yang kita menikmati dengan kecintaan kepada mereka semuanya. Jadi jangan sampai kita hidup di dunia ya, kemudian mencintai apa yang kita cintai tersebut, melupakan kita kepada akhirat kita yang mana itu lebih dari apa yang kita cintai hari ini. Hari ini kita cinta sama istri, cinta sama anak, cinta sama harta kita. Jangan sampai melupakan kita terhadap dunia berikutnya. Ya, terhadap kehidupan berikutnya yang itu lebih baik daripada istri, anak dan harta-harta kita. Nah, ini cinta ini merupakan sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam surat yang lain, surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia,
Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kalian semuanya min dzakarin wa unsa, menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Ya. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ya, berbangsa dan bersuku. Kita sukunya beda-beda, Pak. Lita'arafu, supaya kita saling mengenal. Ya, maka apa? Terjadilah pernikahan antara yang suku A dengan suku B. Kadang dari Indonesia menikah dengan orang luar negeri misalnya. Ini hal yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an tentang apa? Rasa cinta tersebut. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa, dan sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi kalau kita berbicara masalah cinta, ya kita kembalikan kepada siapa personnya. Kalau petani cintanya sama siapa? Sama sawahnya. Orang kota mau cinta sama sawah, bisa enggak? Iya, mungkin susah karena enggak merasakan gimana merawat apa? Sawah itu. Ya, orang senang otomotif, cintanya sama apa? Sama motor, mau diuprek-uprek kayak mana dia seneng. Mungkin bentuknya enggak seperti apa? Enggak seperti yang motor-motor pada umumnya. Namun dia merasakan kenikmatan gimana caranya apa? Merubah motor, memodif motornya. Padahal menurut pandangan orang lain motor tersebut adalah motor yang jelek. Ya kan kadang ada sih ya motor dibuat-buat sampai ceper seperti itu. Kalau kita melihat apa? Kok enggak kurang apa? Kurang kerjaan ya. Namun bagi orang yang mencintai itu, ini merupakan sebuah apa? Kecintaan yang besar. Maka dari mana sudut pandang kita pandang cinta itu, kita kembalikan daripada sudut pandang Islam. Kadang menurut si fulan, ya ini cinta, ini seperti ini. Menurut B seperti ini misalnya. Ini menurut hawa nafsu masing-masing. Namun kalau menurut Islam, kita akan pelajari bagaimana Islam memandang cinta tersebut supaya hasil daripada kita cinta tersebut menjadi yang baik. Ya, kalau orang mencintai dengan hawa nafsu masing-masing kan hasilnya sesuai dengan hawa nafsu dia, tidak baik menurut orang lain. Namun kalau kita memandang cinta dari segi Islam, dari segi bagaimana Allah memberikan cinta tersebut, maka kita akan mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, ini daripada yang artinya cinta. Maka kita akan masuk pada poin yang kedua, jenis daripada cinta. Ya, itu memang banyak sekali ya, kalau kita kembalikan kepada person banyak sekali. Namun jenis cinta yang pertama, cinta yang paling tinggi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini puncak tertinggi, ya, tidak ada yang mengalahkan. Maka siapa saja yang mencintai sesuatu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berarti dia apa? Belum mendapatkan cinta yang sempurna, bohong cintanya. Ya, kalau ada orang misalnya cinta sama istrinya, namun kok istrinya menghalangi dia daripada berbuat baik, menghalangi dia untuk apa? Berbakti kepada orang tuanya, berarti kecintaannya itu masih belum sempurna. Karena cinta yang sempurna itu adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita mencintai sesuatu itu sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, dan sudut pandang dari Allah dan Rasulnya. Tadi Anas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 orang, ya. Salasun, 3 perkara yang seorang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama apa? Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ya, orang itu akan merasakan manisnya iman, ya. Manisnya kehidupan itu sebagai kehidupan yang baik. Yang pertama, ia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang selainnya. Namun ini adalah perkara yang sulit. Bahkan kita katakan perkara paling sulit. Kita mencintai istri, mencintai anak, mencintai harta itu perkara yang mudah. Namun mencintai Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan hanya 1 atau 2 hari. Namun sepanjang hidup kita harus terus senantiasa memupuk agar cinta Allah tidak kalah dengan cinta kita kepada dunia. Ya. Yang kedua, ya, tidak akan merasakan manisnya iman, ya, kecuali apa? Yang pertama apa tadi? Allah mencintai Allah dan Rasulnya lebih dari apapun. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah illa lillah. Yaitu seseorang mencintai orang lain yaitu karena Allah. Nah, sekarang kalau ada seorang laki-laki cinta sama istrinya misalnya, karena mungkin cantik akan hilang selama 2 bulan. Pertama nikah ya, masya Allah cantik banget, apalagi pas lagi
lagi prewed ya. Itu kayaknya bidadari tercantik yang kita lihat. Namun setelah 2 bulan kita menikah, hilang itu apa? Cantiknya. Karena dia tidak mencintai karena Allah, karena cantiknya saja. Orang menikah mencintai istrinya karena harta, dia akan merasa terhina dengan hartanya. Namun ketika dia mencintai karena Allah, maka apa? Hal-hal yang tadinya itu kurang akan dilengkapi dengan apa? Dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita memandang mungkin istri kurang baik di satu sisi, namun ingat kata Rasulullah SAW, ketika engkau membenci satu perangai, engkau mencintai perangai yang lain. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyuqdafa finnar. Yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci bila dilemparkan dalam neraka. Jadi ketika sudah Allah angkat dia kepada kebaikan, dia malas untuk balik lagi. Ya, ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan bahkan ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya ini akan berakibat baik kepada apa yang kita cintai. Di dalam Al-Quran surat Az-Zukhruf ayat Allah berfirman ayat 67, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Teman-teman akrab, ya termasuk kita ya, dengan anak istri kita, dengan saudara kita. Pada hari kiamat itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita cinta sama Allah dan Rasul itu lebih kita prioritaskan, maka ketika kita mencintai orang lain pun akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Karena hari ini mungkin ya kita dekat dengan teman akrab kita, kemana-mana bareng ya. Terus kemudian ketika ada susah dibantu ya, atau lagi sakit kemudian dia tungguin sampai lama. Apa-apa pokoknya bareng terus di dunia. Namun pada hari kiamat nanti tidaklah bisa memberikan manfaat kecuali yang bertakwa, karena mencintai karena Allah dan Rasulnya. Jadi ketika dia salah diingatkan. Ketika dia mulai bosan diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika kita menyandarkan cinta kita kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan, ya, ketika kita mencintai karena Allah dan Rasulnya, ya, Rasul mengatakan, wa rajulani tahabani fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul dan berpisah sebab karena cinta karena Allah. Hari kiamat nanti tidak ada naungan, tidak ada tempat kita bernaung dari panasnya di padang mahsyar nanti, ya, kecuali ada 7 golongan. Termasuk orang yang bertemu karena Allah, ya berpisah karena Allah, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat yang lain, ya, inna ahabbal amali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillahi wal bughdu fillah. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Nah, ini berbicara masalah jenis cinta yang pertama, yaitu cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, jenis cinta yang kedua adalah cinta karena dunia. Nah, yaitu motif dia mencintai untuk mendapatkan apa-apa yang dia cintai. Cinta karena dunia. Misal kita berteman dengan satu teman kita, karena teman kita kaya, kita mencintai dia karena karena duitnya. Kalau saya dekat sama dia nanti kan diutangi. Nah, ini berarti cintanya karena karena dunia. Baik karena kedudukan, harta, kemudian yang lain intinya tentang dunia ya. Masalah biologis misalnya karena cantiknya, misalnya karena gantengnya misalnya. Maka cinta yang didasari atas hal-hal seperti ini, cinta tentang dunia ini akan hilang bersama dengan hilangnya sesuatu yang dia dapatkan. Jadi kalau ada orang datang ke kita orang kaya misalnya, ada datang orang ke kita, deketin kita kan cinta sama kita nih, cinta karena harta misalnya. Kalau sudah dapat, apa yang terjadi? Hilang, karena sudah didapat itu. Seperti contoh, orang ngutang ya. Pertama kali deketinnya gimana? Kayak orang melasin pokoknya. Masya Allah, tolong saya lah Pak. Saya kan Masya Allah punya, deketin terus. Tapi setelah dapat dapat utangan, hilang tanpa kabar. Berarti ini karena segi dunia. Begitu pula orang-orang yang hari ini misalnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perceraian. Ya, orang yang menikahi istrinya karena cantiknya, orang yang mencintai suaminya karena gantengnya,
atau orang yang menikahi istrinya karena hartanya, atau sebaliknya mencintai suaminya karena hartanya menikah, itu banyak yang Allah uji dengan perceraian. Ketika dia sudah mendapatkan harta, ketika sudah merasakan udah dapat wanita yang cantik, besok ada wanita yang cantik lagi, dia akan mengejar dunia yang kedua. Mengejar apa? Mengejar dunia yang kedua. Akhirnya menceraikan istri yang pertama dan selingkuh dengan wanita lain. Ini kalau tujuannya cinta karena dunia. Akan hilang cinta tersebut sebab karena hal yang dia inginkan sudah dia dapatkan. Dan banyak sekarang perceraian yang ada, selingkuh sana, selingkuh sini ya. Apalagi dunia pacaran misalnya. Enggak sedikit yang kita dengar ya, yang pacaran frustasi. Ya karena itu tadi, ketemu sama lawan jenisnya, ini cantik, dipacarin misalnya. Mohon maaf ya, dipacarin kemudian di sana kemudian ada perempuan yang lebih cantik. Ini sudah mendapatkan tujuan dunia tadi. Ya, kemudian dia selingkuhlah dengan wanita yang untuk mendapatkan kecantikan yang lain, dunia lagi. Bukan karena kecantikan akhlak dan keimanannya. Maka cinta yang seperti ini akan hilang ya. Akan hilang ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Maka kita kalau berteman ya kita bisa melihat teman kita. Benar enggak sih teman kita itu mencintai kita karena Allah atau tidak, ya. Kemudian di dalam sebuah hadis ya, Rasul mengatakan, "Man kanatid dunya hammuhu faraqallahu alaihi amruhu." Barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Nah, ini kalau kita mencintai pun karena dunia, ya pasti urusannya akan bercerai-berai. Urusannya enggak karuan. Ya, wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Kemudian Allah jadikan kefakiran di antara kedua pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Maka dia mendapatkan dunia menurut apa yang telah ditetapkan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu lahu amrahu. Namun barang siapa yang niat tujuannya adalah negeri akhirat, maka Allah akan mengumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan pada hatinya. Wa atatsuhu dunya wa hiya raghimatun, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan yang hina. Jadi ini dalam masalah harta. Masalah cinta juga sama. Kalau kita tujuan cinta hanya hanya ingin segi dunianya saja, maka dia akan dibuat hina dengan cintanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, "Muhibbud dunya la yanfaku min salasin." Pencinta dunia itu tidak akan terlepas dari 3 hal. Yang pertama, hamun lazimun, kesedihan atau kegelisahan yang terus-menerus. Ini kalau kita mencintai orang lain karena dunia, ya kita akhirnya dibuatlah kita sedih, gelisah, takut. Nanti kalau diputusin gimana? Nanti kalau hilang gimana? Nanti kalau ini itu, masya Allah banyak pikiran-pikiran yang muncul, ketakutan-ketakutan yang muncul. Watabun daimun, keletihan yang berkelanjutan, capek dia. Yang diinginkan diturutin, diturutin, ini karena cinta dunia, karena dunia. Tapi kalau cintanya karena Allah, di sana ada batasan, sehingga dia tidak lelah untuk melayani orang yang dia cintai. Wa asratun lantan qadi, dan penyesalan yang tidak pernah berhenti. Ini kalau orang yang senantiasa mencintai ya daripada dunia. Oleh karenanya cinta yang kedua ini adalah sebuah cinta kehinaan. Jadi pertama cinta karena Allah dan Rasulnya, yang kedua cinta karena dunia, ini membawa kita kepada kehinaan. Dan cinta yang ketiga ya adalah cinta yang memiliki kesamaan tujuan. Nah ini insya Allah juga ada 2 pilihan, ada baiknya juga ada buruknya. Karena kita sesama manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala saling mencari yang sesuai dengan yang kita miliki. Seorang laki-laki yang ganteng pengennya dapatnya istri yang cantik apa yang jelek? Yang cantik. Laki-laki yang ganteng itu pengennya dapatnya yang cantik. Orang yang kaya kebanyakan pengen dapatnya orang yang lebih kaya. Paham ya? Bahkan orang miskin juga pengen dapatnya yang kaya. Tapi kan di sini dia sadar, yang miskin sadar, saya enggak punya apa-apa, udahlah perempuan yang penting bisa menerima saya apa adanya dan bisa ikut
bareng-bareng trukah misalnya, saling sabar dalam mencari harta misalnya. Dan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat pun semisal dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, jadi apa? Hati kita itu akan mencari sesuai dengan apa yang kita miliki. Kalau hari ini kita misalnya senangnya guyon, nanti dapat istri ya senangnya yang guyon. Kalau kita orangnya diem aja, biasanya dapatnya istri juga yang pendiam. Ada nggak yang suaminya cerewet, istrinya diem aja? Ada? Jarang tapi ya. Tapi kebanyakan yang podo wae. Suaminya cerewet, istrinya nambah cerewet. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Anak misalnya, anak ada orang punya anak. Anak ini pendiam, biasanya ibu atau bapaknya juga pendiam. Anak ini cerewet ya nggak jauh dari bapak sama ibunya. Ada anak pecicilan misalnya, ya itu bapakmu dulu kayak gitu. Jadi apa? Semisal dengan apa yang kita cintai. Dan Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 189. Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Ya. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha, dan daripadanya dia ciptakan istrinya agar dia merasa senang kepadanya. Kira-kira Pak, ada orang yang diem, laki-laki diem banget. Kemudian dapat istri yang cerewet. Kira-kira dalam hati suami yang diam ini betah atau tidak? Enggak betah. Dia biasa diem, biasa sopan sama orang lain, kok dapat istri yang cerewet, yang banyak omong. Dalam hatinya, kalau ini saya marahin ini, cuman saya pendiam sih, akhirnya apa? Enggak respect. Ini akan mempengaruhi daripada kecintaan tersebut. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh itu ibarat tentara yang saling berpasangan. Ruh-ruh kita Pak, jiwa-jiwa kita, hati-hati kita itu ibaratkan tentara yang saling berpasangan. Fama ta'arafa minha ikhtalafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Ya. Yang saling mengenal sebelumnya akan menyatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Jadi podo wae. Jadi antara orang yang saling mencintai itu enggak jauh sifat dan enggak jauh karakternya. Ini yang sering kita dengarkan sekufu ya. Yang sering kita dengarkan itu, ini harus sekufu ya. Yang seimbang sama saya. Kan ada kadang-kadang menawarkan, tolong carikan saya jodoh istri misalnya, istrikan istri, saya pengen menikah. Yang seperti apa ya? Yang sekufu lah. Saya kan orangnya ya pas-pasan ya, cari yang jangan kaya-kaya lah. Supaya supaya nerimaan. Nanti kalau lebih kaya istri saya malah saya jinjek-injek. Dia udah merasa hatinya merasa mencari sesuai dengan apa yang dia punya. Ya, beda dengan orang kaya. Orang kaya kemudian menikah, cari yang lebih kaya, biar Biar nambah banyak hartanya. Rata-rata demikian. Ya, yang alim ya kepengen nyari yang alim juga. Apa ada? Ya, yang alim kok kemudian pengen nyari istri yang tidak alim. Ada enggak? Enggak ada. Ya, ini aneh berarti ya. Enggak bisa kita terima pendapatnya yang seperti ini. Atau orang yang nggak benar pengen nyarinya orang yang hafal Quran misalnya. Banyak, tapi kan nggak terjadi. Ya, angel. Ya, karena ini sebuah keinginan dari yang muncul dari dalam hati. Nah, jadi yang sesuai dengan apa yang dia miliki. Umar bin Khattab, ya, dan setelah Imam Ahmad pernah berkata mengenai tafsiran. Ya, ini mohon maaf. Jadi hadis ini, jadi apa tadi? Ruh itu ibaratkan tentara yang saling berpasangan. Kalau dia mengenal, ya akan menyatu. Kalau dia mengingkari, maka berselisih. Di dalam Musnad Imam Ahmad itu diceritakan bahwa asbabul wurud, ya munculnya hadis ini itu adalah sebuah cerita. Ketika seorang wanita penduduk Mekah yang selalu membuat orang tertawa hijrah ke Madinah. Ternyata dia tinggal dan bergaul dengan wanita yang sifatnya sama sepertinya. Ya, jadi ada yaitu seorang wanita tadi, penduduk Mekah membuat orang ketawa, senangnya guyon. Maka dia kemudian tinggal dan bergaul dengan wanita yang sifatnya sama sepertinya. Kita sering lah dapetin kalau di sekolah, nggak usah jauh-jauh. Kita di sekolah ada siswi itu cerewet atau mungkin yang menel lah kalau bahasa kitanya ya. Itu biasanya teman-temannya sama nggak seperti dia? Segeng. Nah, gengnya sama. Itu berkumpul. Maka ini kita bisa lihat hati kita. Hati kita hari ini senangnya berkumpul sama siapa ya? Itulah hati kita. Paham ya?
Kalau hari ini kok kita nggak betah kumpul sama orang-orang soleh, nggak betah kumpul sama orang-orang yang benar, berarti apa? Hati kita nggak benar. Paham ya? Ya kalau kadang-kadang kita ngumpul 1 atau 2 kali untuk menasihati tidak apa-apa. Tapi kalau cenderungnya kita ngumpul kepada perkara yang tidak benar, berarti hati kita kurang benar. Begitu dalam masalah cinta demikian. Jadi hati itu akan mencari yang sesuai dengan apa? Dengan hati dia. Kalau orang yang beriman ya pengen nyari yang lebih beriman untuk menjaga hatinya supaya tidak berubah dari keimanannya. Kemudian ya jamaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 22, Allah berfirman, "Usyurul ladzina dzalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun." Kepada para malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat, beserta teman yang semisalnya mereka dan sembahan-sembahan yang selalu mereka sembah. Ya, Umar bin Khattab ya, dan Imam Ahmad pernah berkata mengenai tafsiran azwajuhum. Jadi gini, teman sejawat ini yaitu yang sesuai dan mirip dengan agamanya. Jadi orang yang mencintai itu pun akan bertemu dengan orang yang dia cintai yang sifatnya sama. Ini kebanyakan seperti ini. Loh Ustaz, ada yang mungkin orang tidak benar dapatnya istri yang soleh, ada. Tapi yang terjadi apa? Kadang terjadi perceraian ataupun adanya perubahan dari orang yang tidak benar menjadi benar karena dia di hatinya masih ada apa? Kebaikan. Paham ya? Jadi seperti ini konteksnya. Kita dengan istri kita beda nggak Pak? Jenengan kan punya istri toh? Sifatnya beda atau sama? Ya mirip, nggak jauh beda. Saya sama istri saya pun demikian. Ya, istri saya cerewet, ya saya juga cerewet. Ya, kemudian apa? Istri saya tegas, saya juga tegas. Nggak jauh beda sifatnya. Ya, makanya kadang-kadang kalau kita nggak ngalah ya gelut, tambah apa? Pertentangan. Suami istri kalau sama-sama keras, kalau nggak bisa meredam dengan apa? Dengan beristighfar, maka semakin hari semakin apa? Keras terus. Karena sifatnya bermiripan, tidak jauh beda. Maka kalau kita ingin istri kita kok jadi istri yang pendiam misalnya, istri yang nurutan, kita juga harus apa? Nurut supaya hatinya sama. Jangan jomplang. Suaminya apa namanya? Awut-awutan ya kalau bahasa kita. Penampilannya kurang bagus, kok kepengen istrinya berpenampilan cantik, berpenampilan apa? Rapi, tidak bisa. Kita juga harus sama, ya. Sudah bisa ini. Wah cepatnya masya Allah. Padahal masih banyak banget ini. Ya. Kemudian apa? Di dalam surat At-Takwir ayat 7 Allah berfirman, wa idan nufusu zuwijat, dan apabila jiwa roh-roh itu dipertemukan, yaitu setiap orang itu akan digiring dengan orang-orang yang sama perilakunya ketika di dunia. Ya. Wa idan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kiamat nanti ruh-ruh yang baik yang mencintai dengan cinta yang baik pun akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala dengan yang semisalnya. Begitu pula sebaliknya, ruh-ruh yang jahat, hati-hati yang mencintai bukan karena Allah pun akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti dengan yang semisalnya. Jadi orang yang mencintai ini ya cinta karena kesamaan tujuan. Maka ketika datang cinta kepada kita, kita harus samakan apa? Tujuan terlebih dahulu untuk mendapatkan kelanggengan cinta tersebut. Ini teruskan habis sisa atau selesai? Monggo, mau diteruskan atau selesai sampai di sini? Karena materinya masih ada yang namanya penyakit cinta dan bagaimana solusi ketika cinta datang. Para bujang-bujang, para gadis-gadis ini perlu belajar ini yang paling terakhir nanti supaya kita tidak salah melangkah. Insya Allah kita teruskan ya. Kita sampai kita sesi pertama kita berhenti sini dulu. Insya Allah nanti kita setelah Isya teruskan daripada poin-poin yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka kita masuk pada sesi yang kedua ini tentang poin yang ketiga, yaitu tentang penyakit cinta. Cinta merupakan ya, sebuah fitrah yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjadi lebih baik. Namun kita perlu ketahui di dalam masalah cinta pun ada penyakitnya. Ya, bukan hanya badan saja yang punya penyakit, namun penyakit cinta ini ya juga ada. Para ulama salaf mereka mengatakan
Penyakit cinta adalah getaran hati yang kosong dari segala sesuatu yang selain apa yang dicinta dan dipujanya. Dalam hal ini Allah berfirman mengenai ibunda Nabi Musa alaihissalam dalam surat Al-Qasas ayat 11. Wa asba fuadu ummi Musa farigon in kadat latubdi bihi. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa seandainya tidak kami teguhkan hatinya, yaitu hati kosong dari segala sesuatu kecuali Nabi Musa alaihissalam, karena sangat cintanya kepada Nabi Musa dan bergantungnya hatinya kepada Nabi Musa. Ini sebagaimana cinta seorang ibu ya. Maka penyakit cinta ini terjadi karena dua sebab. Ya, kita kadang dihampiri rasa cinta itu ya, dan ini penyakitnya ada dua sebab. Yang pertama, karena menganggap indah apa-apa yang dia cintai. Ini sebab penyakit cinta. Dan yang kedua, perasaan ingin memiliki apa yang dicintainya. Nah, maka dua faktor inilah yang akan menumbuhkan cinta tersebut. Ya, maka ketika hilang salah satu faktor ini, maka tidak akan terjadi yang namanya penyakit cinta. Kemudian manusia yang dapat terjangkit virus cinta ini, ya penyakit cinta ini adalah orang-orang yang hatinya kosong dari kecintaan kepada Allah. Orang yang hatinya kosong dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka akan terombang-ambing dia. Akan terjangkit penyakit yang namanya cinta dan diisi hatinya dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sebagaimana yang Allah gambarkan ya, terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf ayat 24. Kadzalika lanasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Nabi Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhannya. Demikianlah kami agar memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang terpilih. Jadi Nabi Yusuf pun ketika itu hampir ya, namun karena Allah Subhanahu wa taala ya yang memalingkan ya Nabi Yusuf kepada hal yang keburukan, ada kemungkaran dan kekejian, kemudian beliau langsung kemudian menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas ini merupakan salah satu obat yang paling ampuh untuk menghilangkan daripada virus cinta. Ikhlas ini puncak daripada obat daripada penyakit cinta. Jadi artinya memalingkan seseorang dari kemaksiatan harus dengan menjauhkan berbagai sarana untuk menuju arah tersebut. Ketika hari ini kita tidak ingin terjerumus dalam penyakit hati, yaitu cintaan, ya, karena cinta itu ada penyakitnya, kita tidak mau terjerumus dalam penyakit cinta tersebut, maka kita harus hindari hal-hal yang dapat menuju hati kita kepada cinta yang sakit tersebut, terutama dari pandangan kita. Karena kita kalau sudah membuka pandangan, ya kemudian melemparkan pandangan kepada sesuatu yang itu tidak baik, maka akan timbullah ini penyakit cinta tadi. Ya. Maka solusi ya bagi kita semuanya ketika cinta itu datang, yang pertama obatnya menikahlah. Ini solusi yang paling paling ampuh dan tidak ada penggantinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaras syabab, wahai para pemuda, ya, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Barang siapa yang mampu menikah, maka menikahlah. Ini yang pertama. Ini solusi yang paling paling mendatangkan kebahagiaan. Ya, ini tidak boleh cari solusi lain selain menikah. Nah, kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam sabda yang lainnya, lam naril mutahabbaini misla nikah. Aku tidak pernah melihat ada dua orang yang saling mengasihi, saling mencintai selain melalui jalur pernikahan. Maka orang ketika mencintai sebelum melewati jalur pernikahan, maka ini cinta bohong. Cinta yang dilandasi atas kebohongan. Baik itu karena nafsunya, baik itu karena tujuan-tujuan dunia. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 28,
Allah berfirman, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan sifat lemah. Jadi apa? Jangan sampai kita tertipu lah dengan cinta-cinta itu tadi, ya. Karena tidak menikah maka kita harus apa? Bersegera menikah kalau memang sudah ketemu apa? Yang pas. Jadi jangan ditunda-tunda. Jangan karena alasan lah kuliahnya belum selesai. Kalau memang kuliah belum selesai, jangan kita memautkan cinta kepada yang lain. Kita harus apa? Memahami bahwasanya ketika cinta itu datang ada dua pilihan, menikah atau apa? Sabar. Nah, jadi apa? Harus sabar karena di dalam hadis tadi, ya, waman lam yastati fa alaihi bisyam. Siapa yang tidak mampu nikah maka apa? Hendaklah dia berpuasa, fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa tadi dapat menahan diri seseorang tersebut dari ketergelinciran kepada perbuatan zina. Maka kalau kita cinta itu datang kepada kita, menikah. Kalau tidak menikah maka bertakwa kepada Allah dengan menjalankan ibadah puasa dan perbaiki diri kita. Kadang kita ingin ya menemukan satu sosok yang kita cintai, ya, dan kita belum mampu. Maka hendaklah apa? Bertakwa kepada Allah dengan berpuasa atau dengan ibadah-ibadah yang sibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah lebih baik. Karena dengan kita menjadi lebih baik, siapa tahu orang yang kita cintai tadi bukan jodoh kita dan Allah datangkan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Ya, maka dengan bertakwa tadi, menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu kunci ketika cinta kita datang namun kita belum mampu untuk menikah. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita cinta datang kok kita belum mampu menikah, yakinkan pada diri kita bahwa apa yang kita impikan itu mustahil terjadi, ya, maka segeralah untuk melupakannya. Ini. Kadang kan muncul pertanyaan, Ustaz, saya cinta dengan salah seorang gadis misalnya, namun saya belum mampu menikah, atau mungkin hal-hal yang lain menghalangi kami untuk menikah. Yang terjadi bagaimana? Apakah saya harus menunggu? Apakah harus seperti apa? Maka apa? Tinggalkan hal yang mustahil terjadi kalau memang belum terjadi. Oh, kita mau nikah modalnya banyak misalnya, kok tidak punya uang sama sekali, maka ini kan mustahil terjadi, maka jangan berangan-angan, ya. Jadi apa? Sampai kadang-kadang, ayo kita nanti nabung bareng, nanti beli tanah bareng, buat rumah bareng, nanti kalau nikah kita bareng-bareng. Tapi akhirnya apa? Setelah terkumpul dengan apa? Balutan-balutan daripada tipu rayuan setan, akhirnya apa? Pisah sebelum menikah. Akhirnya hartanya dibawa siapa? Dibawa yang perempuan apa yang laki-laki? Ya, pindah rekening ya, ganti. Itu banyak terjadi seperti ini. Jadi apa? Kalau kita belum mampu menikah, maka jangan kita impikan hal yang tidak terjadi untuk kita. Kalau kemudian belum bisa juga, maka ajaklah akal ini untuk berpikir bahwa menggantungkan hati kepada sesuatu yang mustahil untuk dijangkaunya itu ibaratkan adalah perbuatan gila. Kita berharap bisa apa? Minggul apa? Per bulan misalnya. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin. Maka kadang kita menemukan sosok yang kita cintai namun apa? Dia tidak suka sama kita atau mungkin jauh banget ya dari kriteria yang dia inginkan. Ini hal yang mustahil, maka jangan kemudian kita buang-buang waktu kita untuk memikirkan dia. Jadi apa? Sadarkan akal kita bahwasanya sesuatu yang mustahil terjadi itu jangan kita bergantung hati kita kepadanya. Ini membuat sakit. Ya. Jadi udah mencintai tapi apa? Bertepuk sebelah tangan. Maka tinggalkan saja. Buat apa? Allah ganti lebih baik nanti. Kemudian yang paling penting di dalam masalah, ya, ketika cinta itu datang apa? Sadar kalau memang kita belum bisa menikah, kalau memang dia itu tidak mau sama kita, atau mungkin kita bukan kriteria dia yang dia inginkan, sadarlah itu bukan takdir kita. Ya, jadi apa? Kita harus introspeksi diri. Kita mencintai seseorang kok kita belum baik seperti dia, maka kita harus sadar dia bukan takdir kita. Ya, siapa tahu Allah berikan yang lain misalnya. Maka kita harus apa? Harus paham. Jadi ketika cinta itu datang kemudian kita terhalang untuk menghampiri cinta tersebut karena sebab syariat, mungkin karena kita miskin, belum mampu ya, atau mungkin karena itu tadi dia nggak suka sama kita karena kita agamanya kurang baik, maka takdir kita harus kita apa? Ubah.
Maksudnya apa? Kita harus berusaha mencari yang apa? Menjadikan diri kita lebih baik lagi. Jadi apa? Bukan kemudian kita terus menerus merasa apa? Galau ya dengan memikirkan mereka ya, sehingga kita kemudian apa? Meninggalkan hal-hal yang penting, yaitu untuk berusaha menjadi lebih baik supaya dapat yang kita inginkan. Dan yang terakhir ya, ketika kita sadar cinta itu datang kepada kita dan kita belum mampu atau mungkin kita ditolak cintanya, maka perbanyaklah berdoa ya. Ingat bahwasanya doa itu yang terbaik, solusi terakhir. Kita datang cinta kepada kita belum mampu menikah, puasa. Kok tetap tidak bisa, banyak doa ya. Atau cinta kita datang, kita timbul rasa cinta kepada seseorang, orang tersebut tidak membalas cinta kita, banyak berdoa ya. Kita serahkan pilihan yang terbaik kepada Allah, tapi doanya jangan maksa ya. Kan ada ya Allah, semoga kalau dia jodohku maka dekatkan. Kalau bukan jodohku ya maka pokoknya dekatkan. Ini tidak boleh. Karena kita tidak tahu. Allah berfirman dalam Al-Qur'an apa? Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu baik untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan engkau mencintai sesuatu bisa jadi itu buruk untuk kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu dan engkau tidak tahu. Jadi jangan kita terawang-awang ketika kita cinta dengan seseorang misalnya. Cinta itu datang, banyak berdoa. Doanya yang terbaik, meminta kepada Allah supaya diberikan jodoh terbaik. Kalau bukan dia, maka apa? Allah tahu yang lebih baik untuk kita. Jadi jangan kemudian mengambil cara-cara yang dilarang, cara-cara yang haram untuk apa? Mendapatkan cinta tersebut. Maka banyak-banyak berdoa. Karena doa ini adalah senjata terbesar. Karena dengan doa ini Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kadang kita menginginkan cinta kepada seseorang misalnya. Kita menginginkan hanya sesuai dengan perasaan kita. Mungkin dia cantik, mungkin dia alim. Menurut kita alim secara zahir. Namun Allah lebih tahu. Ketika kita doa kepada Allah, minta kebaikan, minta jodoh terbaik, kalau memang dia jodoh kita, kalau tidak Allah ganti dengan lebih baik, maka Allah berikan yang seperti apa saja, itulah cinta kita. Dan kadang ada yang bertanya, Ustaz, doanya apa saja bagi orang-orang yang belum menikah dan sudah terjatuh dalam cinta? Ada sebuah doa yang mana Rasulullah SAW ajarkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Ini nanti dicatat ya. Nanti insya Allah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor 7390. Ya, salah satu doa yang agung, apa kata Nabi SAW? Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, sesungguhnya aku beristikharah padamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon kepadamu dengan kekuatanmu. Ya. Wa as'aluka min fadlika, dan aku meminta dengan keutamaanmu, fa innaka taqdiru wala aqdir. Karena sesungguhnya engkau itu ya yang menakdirkan dan aku tidak mampu melakukannya. Jadi kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Wa ta'lamu wa la a'lam. Engkau lebih tahu ya Allah dan aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub. Engkau lebih tahu perkara-perkara yang apa? Yang gaib. Engkau mengetahui perkara gaib sedangkan aku tidak tahu. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr summa tusammihi bi ainihi khairan li fi ajili amri wa ajilihi. Apa kata dalam doa ini? Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini adalah baik bagiku dalam urusanku di dunia dan di akhirat, atau baik bagi agama, kehidupan dan urusanku, maka takdirkanlah hal tersebut untukku. Mudahkan untukku dan berikanlah ia untukku. Nah, ini doa istikharah ya, nanti kita teruskan. Intinya apa? Dalam doa ini semua kita pautkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika doa ini kita panjatkan sambil kita sholat istikharah tadi, maka jangan memikirkan salah satu sosok dalam sholat kita. Ini kebanyakan yang keliru daripada orang-orang yang ingin memilih ketika sholat, dia sholat 2 rakaat istikharah, dia bayangkan salah satu sosok tersebut. Ini tidak boleh. Maka apa? Doanya itu setelah terakhir daripada sholat kita kerjakan sholat, ya kemudian kita berdoa dan kemudian kita serahkan kepada Allah dan kita berusaha. Kalau memang itu terbaik maka Allah akan mudahkan jalannya. Kalau itu bukan jodoh kita maka Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Bukan hanya dalam perkara cinta, namun perkara-perkara yang lainnya pun boleh untuk kita
berdoa memilih yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beristikharah, berdoa kepada Allah, menyerahkan seluruhnya kepada Allah, inilah orang yang mempunyai cinta yang terbaik. Karena dia tahu cintanya dia kepada seseorang itu semua bergantung kepada cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak rela cinta Allah hilang sebab karena dia berlebih-lebihan dalam mencintai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika cinta datang kepada kita semuanya, ini merupakan anugerah yang paling mulia, maka hendaklah kita kemanakan cinta yang mulia ini. Akan kita bawa kepada kebahagiaan, kemuliaan, atau kebawa kepada sebuah kehinaan. Maka bagi para wanita, ya para laki-laki yang masih belum menikah, satu, segeralah menikah, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya kecintaan yang sesungguhnya setelah menikah. Kalau toh belum, maka jangan sampai cinta kita kepada orang lain itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kali ini yang berkaitan tentang cinta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga cinta-cinta terbaik kita, baik dalam mencintai anak istri kita, mencintai harta kita, mencintai apa-apa yang kita miliki dari segi dunia, tidak melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan? Izin bertanya, hukum menyolawati jodoh itu gimana? Ya. Menyolawati jodoh. Bersolawat itu merupakan hal yang dianjurkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mencintai seseorang wanita, ya, cintailah dia sesuai dengan koridor Islam. Nabi mencintai para istri-istrinya sebelumnya, ya, sebelum beliau menikah pun beliau mempunyai rasa cinta, pun tidak kemudian kita menyolawati. Namun yang paling besar adalah kita berdoa kepada Allah dengan doa yang mutlak, silahkan. Seperti tadi doa istikharah boleh, namun untuk menyolawati salah seorang wanita tersebut, wallahu taala alam, belum pernah saya temukan dalilnya perintah untuk supaya kita dimudahkan maka kita menyolawati orang tersebut. Yang ada kita berdoa kepada Allah ya untuk diberikan terbaik. Kalau memang dia jodoh saya, maka mudahkan ya Allah. Kalau memang bukan, maka gantilah dengan yang lebih baik. Wallahu taala a'lam. Atau mungkin dizikirin ya, diwiritin. Ini adalah cara yang kurang benar. Ada ya, saya ceritakan sedikit. Ada memang beberapa mantra-mantra yang dibuat, yaitu dari Al-Quran atau beberapa huruf-huruf bacaan yang memang itu dari kalimat Arab ya. Jadi gabung-gabungan kemudian kita menyebutkan nama orang yang kita cintai dan kemudian kita disuruh untuk melakukan sebuah doa 100 kali, 200 kali atau 1000 kali untuk supaya wanita tersebut cinta sama kita. Namun adalah cara yang digunakan keliru. Ya, kadang-kadang tidak sedikit justru memakai bantuan bangsa jin. Ini, meskipun apa? Lafadznya memang mereka menipu dengan Arab atau mungkin dengan jimat ya, atau mungkin dengan mantra-mantra itu bisa. Ya, namun ini cara yang salah. Ya, cara yang salah memang tidak boleh kita ambil. Kalau kita ya mengambil wasilah yang keliru, maka hasil pun akan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contoh, kita mencari harta dengan cara yang keliru, maka harta tersebut akan membawa musibah. Begitu pula kalau kita memilih istri ya dengan cara yang keliru yang tidak sesuai dengan perintah syariat, maka bisa jadi di kemudian hari akan terjadi permasalahan antara suami dan istri, dan itu imbasnya sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Makanya kita harus berhati-hati ketika kita mencintai seseorang ya. Kalau ditolak ya memang bukan takdir kita. Ya, kalau diterima ya alhamdulillah. Jangan mencari jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mantra-mantra, dengan wirid-wirid tertentu yang memang tidak ada contohnya dari syariat Islam. Monggo. Utamakan yang bujang ini. Izin tanya Ustaz, kan salah satu syarat dalam menikah adalah keberanian ya untuk lelaki. Bukan syarat itu bukan syarat. Ya, kalau menikah ya modal pokok keberanian. Dan ketika lelaki sudah menyiapkan keberanian untuk menikah itu kan, ya karena kita udah memandang bahwa kita sudah bekerja secara usia pun mampu sudah ya cukup lah gitu. Dan
ya kita mungkin melihat ada salah satu perempuan yang mungkin bisa nih, karena dia juga kita lihat secara ini ya, secara apa namanya, usia sudah cukup, terus pekerjaan juga sudah ada lah gitu. Jadi kalau misalnya kita sama-sama diusahakan kemungkinan bisa gitu kan. Cuma kan yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana untuk menguatkan keyakinan kita yang laki ini kan kadang untuk zaman sekarang tuh nikah itu kan perlu ya acaranya gitu kan. Kalau pernikahannya mungkin murah gitu kan, cuman adatnya dan budayanya mungkin yang itu terasa berat gitu kan. Nah, untuk meyakinkan bahwa rezeki itu akan datang gitu ketika kita sudah menetapkan keyakinan itu. Nah, itu bagaimana untuk menetapkan keyakinannya? Pertama, yang kedua, ketika perempuan itu kita lihat kayaknya udah mapan nih, secara umur sudah cukup dan ada juga pekerjaan dan lain-lainnya. Nah, terus dia ketika kita menanyakan katanya belum siap. Nah, untuk ada nggak kita cara yang harus kita lakukan untuk supaya dia juga siap gitu? Apa harus dipaksa atau yakin itu yang saya tanya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini sebuah tantangan ya untuk para laki-laki dan para wanita. Pertanyaan satu yang sangat besar, ya. Apa yang menghalangimu untuk menikah? Ini pertanyaan terbesar. Tadi pertanyaan pertama tadi apa? Masalah rezeki. Bagaimana meyakinkan untuk kita itu bisa menikah dengan adat yang macam-macam ya? Maka kita yang pertama kali luruskan niat. Niat kita menikah itu apa? Kalau memang sudah meluruskan niat, ya kata Nabi SAW, 3 orang yang diberhak untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah satunya adalah orang yang menikah ingin menjaga kehormatan. Jadi pertama yakin, udah bismillah jalankan. Kadang-kadang orang ketika mau menikah itu banyak was-wasnya. Oh nanti ini, dan itu pun saya rasakan ketika pertama kali menikah itu kayaknya, aduh saya masih bujang kayaknya. Itu muncul ketika mendekati hari H. Ini adalah was-was setan, maka bismillah. Ya, luruskan hati kita, serahkan tawakal kita kepada Allah. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik, kemudahan di dalam kita menikah. Dan kita pun perlu sampaikan kepada orang tua kita dan kepada calon mertua bahwasanya kita menikah ingin menjaga kehormatan, menjaga kemuliaan, maka insya Allah mereka pun tidak akan mempersulit. Ya, maka ya kuncinya yaitu harus apa? Nekat kalau bahasa kita. Kalau nggak nekat maka setan itu akan terus mau was-was kita. Bismillah, tawakal sama Allah, jalankan. Kurang nanti insya Allah Allah berikan yang terbaik. Iya. Ini jadi apa? Solusi untuk meyakinkan kita bisa menikah itu ya tinggal kita hitung kemampuan kita, jangan neko-neko karena nikah itu kan modalnya tidak banyak. Berapa modalnya sekarang? 600.000 ya. Itu kalau di rumah gratis ya. Cuma kadang itu tadi yang membuat permasalahan kan biaya untuk akad ya, untuk apa, hajatan segala macam walimah. Maka kita kembalikan bagaimana Rasul berwalimah, Islam berwalimah. Jadi nggak perlu megah-megah ya. Yang penting orang itu tahu kita sudah menikah, berbahagia dengan kita menikah. Kemudian tujuan berikutnya untuk menjaga kehormatan. Jadi udah. Kalau saya jawab dengan langsung ya tanpa dalil itu bismillah, serahkan sama Allah, jalankan. Kalau enggak buat-buat. Enggak akad-akad itu. Kayak contoh orang buat rumah lah. Saya teringat sekali pertama kali saya buat rumah itu modal cuma 10 juta. Saya enggak berpikir 10 juta apa bisa. Kalau enggak diniatkan, enggak dijalankan, enggak ada dorongan keras. Bismillah. Akhirnya kemudian besok ya orang tua bantu, besoknya lagi ada tetangga ngasih bantu, ngutangin. Jalan sampai sekarang buat rumah enggak ketang kecil-kecilan. Jadi menikah pun demikian. Pertama saya menikah itu, ya, saya cerita sendiri ya. Itu mau maju, modalnya apa? Tapi ketika saya mengatakan sama orang tua, pokoknya saya pengen nikah menjaga kehormatan, menjaga kebaikan keluarga. Akhirnya apa? Orang tua pasti punya apa? Jalan keluar. Akan membantulah. Seenggak punyanya orang tua biasanya memang usahakan anaknya untuk menikah. Kemudian yang kedua, apa persen tadi yang kedua? Ketika menemukan wanita ini sudah mapan ya, sudah cocok, kita udah yakin, tapi wanitanya nggak mau ya tadi ya, menunda-nunda karena apa? Merasa belum siap. Kita tanyakan dulu, kamu belum siapnya apa? Ini kan,
Kalau ditanya, ya saya belum siap secara agama, nanti setelah menikah saya ajak kamu kajian. Nah, seperti itu. Oh, nggak mampu nanti takutnya kalau punya anak nanti gimana, belum punya rumah segala macam. Ingat kata Allah Subhanahu wa taala surah An-Nur ayat 32. Ya. Iyakunul fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Kalau kalian itu yang belum nikah nih, mau nikah kok miskin, takut nanti saya belum siap. Baik dalam masalah ilmu, baik masalah harta ini belum siap. Apa kata Allah? Iyakunul fuqara, yang mana kamu itu miskin, yughnihimullahu min fadlihi, maka Allah akan kayakan kamu dengan menikah. Allah akan kayakan kamu dengan menikah. Masalahnya satu, kurangnya kita keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang membuat gagal untuk segera menikah. Bukan masalah tidak percaya Allah, karena kurang yakin dia. Dengan tawakal tadi, perempuannya ini juga mungkin ya Mas. Kalau antum mendapatkan wanita seperti ini diajak menikah, kok dia neko-neko, alasannya mungkin satu, alasan pertama karena enggak mau sama kita, menolak secara halus. Atau yang kedua, perhatikan. Yang kedua bisa jadi apa? Di sana ada wanita yang lain yang lebih baik dari dia. Yang mana Allah pilihkan tadi, hati itu akan bertemu dengannya semisalnya. Mungkin wanita tersebut yang kita inginkan tadi kurang baik, Allah sediakan yang lebih baik dari wanita tersebut. Dan jangan sampai kita terpaut hanya kepada wanita tersebut, karena wanita itu banyak, dan insya Allah Allah gantikan dengan yang lebih baik. Ketika kita meninggalkan sesuatu yang kurang baik, kan itu kurang baik, menunda kurang baik, kita tinggalkan, Allah ganti yang lebih baik. Biarkan dia menyesal dengan kita menikah, ya. Jadi apa? Bismillah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dia belum siap, tinggalkan, cari yang lain. Ya. Ya, kalau belum siap tinggalkan lagi. Mungkin dia enggak mau sama kita. Tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh ya, man jahada fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kan itu tadi, menikah kan ingin menunjukkan jalan cinta yang suci, cinta yang baik. Siapa yang bersungguh-sungguh akan kami berikan jalannya, tunjukkan jalannya. Insya Allah Allah punya rahasia yang lebih baik daripada apa yang kita canangkan hari ini. Jadi seperti itu. Mas Adi jadi tanya, monggo. Kalau bentuk kemaksiatan itu apakah salah satu bentuk kita itu tidak cinta sama Allah? Kemaksiatan? Ya, kita melakukan kemaksiatan, entah itu apa yang sifat kemaksiatan, apakah itu bentuk kita itu tidak cinta sama Allah? Iya. Bukan bentuk tidak cinta. Kalau tidak cinta murni hanya dengan kesyirikan. Namun berkurangnya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bermaksiat itu, ya orang yang bermaksiat tidaklah dia beriman ketika dia masih beriman ketika dia berbuat maksiat. Karena dia masih punya keyakinan bahwasanya itu sebuah dosa. Tapi kalau orang sudah berbuat maksiat kemudian dia jojong seperti itu, enggak takut sama Allah, berarti itu sudah hilang cintanya. Di sini cinta tetap ada kepada Allah, namun sangat sedikit sekali. Maka ketika orang berbuat dosa, berbuat maksiat dan berbuat hal yang dilarang oleh agama Islam, berarti ini menunjukkan lemahnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hilangnya cinta itu adalah dengan dia berbuat syirik. Dan dia ketika berbuat dosa tidak merasa berbuat dosa, menyepelekan, berarti udah enggak cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan imbas daripada itu adalah Allah tidak cinta sama kita. Kalau Allah tidak cinta sama kita, ya sudah. Berarti apa yang kita inginkan dari Allah tidak akan Allah beri. Karena sejatinya orang yang mencintai akan memberikan apa yang dia inginkan dari orang yang dia cintai. Kita mencintai istri kita, maka istri kita minta apa, kita akan berikan apa-apa sebisa mungkin untuk orang yang kita cintai. Begitu pula ketika kita cinta sama Allah, akan berikan apapun yang Allah atur untuk kita, dan Allah pun akan memberikan apapun yang akan kita minta. Dan terbesar adalah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Monggo. Jadi kan di dalam rumah tangga itu pasti naik turun ya. Iya, betul. Ada masalah ekonomi, masalah keluarga, orang tua dan lain-lain. Dan saya ingin tanyakan tanda sanitara untuk memperkuat bahwa ya kita itu supaya langgeng dan harmonis itu tanda sanitara itu apa? Biar sama-sama kita itu sadar, istri kita sadar, kita juga sadar. Iya. Tanda sanitara itu seperti apa? Iya, dalam hidup rumah tangga itu pasti mendapatkan yang namanya ujian. Baik itu dari cinta, baik dari tingkah laku kita sesama suami istri,
baik dari harta, baik anak-anak, baik mertua, ya. Kadang-kadang ada juga, perhatikan, ini poin paling penting. Tidaklah sebuah musibah terjadi dalam keluarga kecuali karena dosa kita. Bukan hanya suami saja, istri juga. Kadang kita mendapati istri rewel, ya, bandel, bisa jadi karena dosa kita. Jadi akhirnya kita nggak banyak menuntut. Ketika kita sadar istri kita sudah diatur, kita sadar kita memperbaiki diri, istri akan malu melihat kita ketika kita memperbaiki diri dan akan terjadi solusi di sana. Nah, kemudian bagaimana untuk menguatkan ketika terjadi masalah? Satu, kembali kepada niat awal. Apa niat awalnya? Ya. Dua-duanya ini harus sama, meluruskan niat. Ketika salah satu dari keduanya itu niatnya berubah, maka Allah akan tampakkan, ya, daripada perubahan niat tadi. Akhirnya kemudian berpisah. Tapi kalau dia sadar sama-sama niat awal untuk menjaga diri dari perbuatan dosa, kemudian ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga bareng-bareng keluarga, maka dia akan sama-sama sadar. Pertama, kembali kepada niat-niat tadi. Yang kedua, hendaklah saling menerima satu dengan yang lainnya. Harus saling menerima dan saling menyadari. Kemudian poin pentingnya terdapat kepada suami, berlemah lembut kepada para wanita. Karena ujiannya banyak. Kalau ujian masalah harta, yakinkan kepada istri kita bahwa engkau tidak akan kelaparan ketika hidup bersamaku. Yakinlah rezeki milik Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menikah pertama kali saya tidak menjanjikanmu rumah, tidak menjanjikanmu mobil, tidak menjanjikanmu harta yang banyak, tapi saya berjanji engkau tidak akan kelaparan ketika bersamaku. Sampaikan itu, maka istri akan sadar bahwasanya tujuan nikah itu bukan hanya sekedar harta. Ketika diuji dengan harta, maka istri yang menguatkan kita. Ya. Dengan orang tua atau yang lainnya, ya tetap kita harus beradab dengan adab yang baik kepada mereka. Ya, memang kadang-kadang ujian paling sulit adalah ujian dari mertua. Ini biasanya. Kadang kita mendapati mertua kita ikut campur dalam keluarga kita, maka banyak-banyak berdoa dan banyak-banyak menyadari bahwasanya hidup adalah tanggungan seorang suami. Maka istri ini akan kemana dia berjalan sesuai dari suaminya. Maka suami pandai-pandai untuk melihat bagaimana istri itu berbuat, kembali kepada suami. Maka suami bagaimana caranya? Lihat bagaimana Nabi SAW kepada istri-istri beliau. Apa kemudian keluarga Nabi baik-baik saja, langgeng terus, terjadi masalah. Kadang istrinya marah, kadang istrinya cemburu, ya kadang diuji dengan harta. Namun istri soleh ini bermuara daripada laki-laki yang soleh. Maka ujian-ujian yang terjadi dalam rumah tangga, ketika seorang suami itu mempunyai pondasi agama yang kuat, insya Allah akan terdapat jalan keluar yang sangat banyak. Wallahu ta'ala a'lam. Menyinggung mungkin ada masalah di dengan mertua gitu kan? Ya. Enggak, saya tanya aja Nah, itu sikap kita sebagai suami itu seperti apa? Sedangkan namanya mertua itu kan orang tua kita juga gitu. Menyikapi hal-hal kondisi seperti itu, gimana caranya supaya kita juga masih dianggap berbakti seperti itu gimana? Iya, yang pertama jelas adab dan sabar. Sabar tanpa batas. Kemudian hal-hal yang mungkin perlu kita perhatikan. Kemarin ada pertanyaan seperti ini, Ustaz, saya punya istri, saya bekerja di sini. Istri saya punya punya orang tua. Jadi istrinya masih punya ibu ya. Nah kemudian ibunya itu meminta istrinya untuk kembali ke rumahnya bersama suaminya. Padahal suaminya kerja di tempat tersebut, nggak bisa balik terus dan itu capek bolak-balik. Apakah saya itu berdosa Ustadz ketika istri ini diminta sama orang tuanya untuk balik dan saya tidak bisa karena saya punya pekerjaan dan saya pemimpin rumah tangga? Ini masalah dari orang tua dan sampai orang tua mengatakan seperti ini. Pokoknya kamu anak durhaka, katanya. Anak durhaka dan saya nggak rito. Ini nggak berpengaruh bagi suami. Kalau dari istri, paham ya? Karena sejatinya seorang wanita ketika sudah menikah dengan suaminya, ketika ijab itu maka terlepas seluruh ikatan-ikatan dari keluarga si istri milik suaminya. Namun seorang suami meskipun dia sudah menikah dengan istri, harta dan dirimu adalah milik orang tuamu. Sehingga Kita harus cari solusi
meskipun seperti itu dalam pandangan Islam, meskipun tidak berdosa, namun di sisi lain kita tetap harus menjaga kehormatan istri kita. Boleh kita berikan kesempatan untuk mengabdi kepada mereka, misalnya dengan kita antar ke mereka ke sana, ya, dan berilah pengertian kepada istri kita. Bahwasanya tanggung jawab seorang istri adalah berbakti kepada suami. Yang muncul, ya kita tetap harus bersabar, ya. Memang sabar itu sulit, namun hasilnya besar. Saya merasakan sendiri, bukan hanya kepada mertua, dengan orang tua sendiri. Sempat kita ya terjadi perselisihan, tetap terjadi. Namun saya sabari, saya merasa saya itu anak. Saya itu anak dan saya itu adalah anak yang dibesarkan oleh orang tua saya. Kalau saya memusuhi, saya yang berdosa. Orang tua saya tidak paham. Ya, justru orang yang paham itu yang harus bersabar. Orang yang kayak tadi, kayak mertua misalnya, mertua punya masalah sama kita, nuntut terus segala macam. Kita yang tahu nih, sebagai anak yang berbakti, sebagai anak yang soleh, memaklumi masalah dari orang tua. Jadi kita harus apa? Ya pelan-pelan cari setelah untuk kita masuk ke hati mereka. Meskipun kadang-kadang sakit di perjalanan, kita salim, nggak mau sama orang tua. Kadang diomong jangan ke rumah sini lagi, kadang seperti itu. Kadang diomong kata-kata yang kurang enak, itu tadi. Udah bawa anak saya, udah ini kamu mau enaknya saya udah besarkan, ya. Ini yang sering terjadi. Maka itu tadi, banyak-banyak kita bersabar. Kemudian yang kedua, tetap kita pergauli mereka dengan adab. Karena hati yang keras ketika berhadapan dengan hati yang lembut akan melembut dia. Ya. Tapi kalau kita sama-sama keras, sama-sama atose, ya terus pates, tidak akan selesai itu masalah. Bahkan kadang-kadang sampai kepada istri juga. Maka suami ini adalah tombak paling utama. Dan istri juga harus sadar bahwasanya kewajiban seorang wanita adalah berbakti kepada suami, bukan kepada orang tua. Dan ketika suami itu berbakti sama orang tuanya, memberi apapun kepada orang tuanya, istri harus bersabar. Jangan iri. Kadang ini penyakitnya di sini. Suami ngasih ke orang tuanya, kamu tuh bapak terus yang dikasih, saya tidak pernah dikasih. Berarti istri yang kurang baik, perlu kita perbaiki dengan memberikan nasihat. Allah Ta'ala a'lam. Monggo. Nah, ini para istri angkat bicara ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya dan minta solusinya Ustaz. Jadi bagaimana sikap kita nih ketika udah datang seorang laki-laki yang mau melamar, tapi kita tuh masih ada rasa sama laki-laki lain. Nah, kita udah mencoba untuk istiqoroh. Dan ternyata tanda-tandanya itu menuju ke laki-laki yang masih disuka. Nah, itu tuh jadi walaupun udah dicoba untuk kayak mode ikhlas dan berserah, tapi gimana gitu? Maksudnya gimana ya? Misalnya banyak laki-laki yang udah datang, tapi kok ketika kita udah beristighoroh, tanda-tanda itu lebih ke laki-laki yang kita sukain gitu. Yeah. Nah, itu gimana? Apakah itu tandanya kita harus selalu bersabar dalam menanti sambil memperbaiki diri atau gimana Ustaz? Terima kasih. Iya. Memang diperbolehkan untuk seorang wanita menolak daripada lamaran seorang laki-laki ketika itu bukan berkaitan dengan agama. Kalau ada laki-laki datang kepada kita, seorang wanita, kita menolak karena alasan agamanya itu boleh. Atau mungkin karena alasan itu kurang ganteng Ustadz, atau mungkin kurang kaya. Dan di sana ada yang mungkin yang lainnya mungkin bisa secara agamanya bagus, itu boleh kita tolak. Tapi jangan sampai menolak karena apa? Bukan karena agama. Ini tidak boleh. Kalau masalah tadi, ada yang melamar kita tolak. Melamar kita tolak, dilihat dulu menolaknya karena alasan apa. Kalau karena alasan yang ditolak ini kurang baik agamanya boleh. Tapi kalau yang datang baik agamanya, kita masih memikirkan si fulan yang memang belum jelas, tapi itu muncul dalam benak kita, ini was-was setan. Ini was-was setan. Karena apa? Tidaklah seorang laki-laki itu datang melamar kita, kemudian kita tolak, maka akan datang laki-laki berikutnya yang lebih buruk daripada laki-laki yang pertama.
karena apa? Dia udah tahu nih agamanya bagus yang datang, kemudian dia menolak, ya dengan alasan saya masih sama. Ini adalah penyakit hati yang muncul karena kecintaan kepada yang belum jelas. Maka tinggalkan itu. Allah akan tumbuhkan cinta setelah menikah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.